Oke, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat bahagiaku yang lama nggak jumpa ini karena kemarin banyak absen saya ya. Kita ketemu lagi di hari Minggu yang cerah ini, karena Tangerang Selatan cerah. Kayaknya juga di Bekasi, di termasuk Salatiga juga cerah. Semoga pertemuan kita kali ini akan nanti mengundang pertemuan-pertemuan berikutnya yang tadinya banyak kita sela dengan offline karena ada pertemuan kita member gathering yang offline. Jadi untuk Mas Aditya dan Mas Yuda ya, mungkin terima kasih sudah bergabung. Sedikit memperkenalkan aja Indonesia Happy Living. Nanti saya akan cerita Indonesia Happy Living itu awalnya gimana, sekarang seperti apa gitu ya. Jadi kita ini punya beberapa acara yang kita laksanakan. Salah satunya ya member gathering seperti malam ini. Yang nanti adik saya ini yang ganteng sekali, Mas Harun Darmawan, ini akan ngobrol-ngobrol soal generasi milenial gitu ya. Terus terang aja dengan pertemuan bertemu Mas Arun, ada Mbak Lala, itu jujur saja menginspire saya jadi berubah pemikiran sekarang ini. Kalau awalnya Indonesia Happy Living, itu kita, selamat datang Mbak Restu, selamat bergabung. Kita Ya, fokuskan untuk mengakomodir ya, Mas. dan membangun generasi Alita. Mas Arun tahu nggak generasi Alita? Anak 50 tahun. Masa? Generasi di atas 50 tahun. Ya, kemudian generasi di bawah itu adalah generasi jelita. Jelang 50 tahun. Tapi sekarang saya berubah. Pikiran saya sekarang Indonesia Happy Living itu harus lintas generasi. Bukan hanya untuk Alita atau jelita. Semua generasi bisa berada di dalamnya, bisa berbagi cerita, karena di sini indahnya. Saya tadi ngawali waktu ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai bahwa orang sering mengatakan, saya kalau pas lagi ngopi sama teman-teman gitu ya, tapi pasti teman-teman yang seusia gitu ya, ngobrolnya itu gini, kok dunia anak muda beda ya zaman kita dulu, katanya gitu. Ya beda lah, zaman dulu kuda gigit besi, sekarang apa ya? Sekarang kita gigitnya hamburger ya. Iya, betul. Jadi ini yang perlu dipertemukan, dicari benang merahnya agar pola pikir yang sudah tidak muda lagi ini juga mau memahami pola pikir generasi anak-anak muda. Sebaliknya yang muda-muda juga bisa memahami kenapa yang sudah nggak muda lagi itu cara pikirnya kayak gitu gitu kan. Ini cantik, ini cantik. Tadi saya awali dengan cerita zaman dahulu kala. Kalau hidup itu nggak semudah sekarang. Kemana-mana jalan kaki. Mau makan susah. Harus nanam baru bisa makan. Mau main, harus cari apa yang dibikin untuk mainan. Lah sekarang, mau apa? Semua tersedia. Maksudnya tinggal beli gitu kan. Kalau ada duitnya kan gitu. Ini yang sangat perbedaan, availability tentunya. Tapi justru di situ menimbulkan berbagai impact yang kita rasakan. Saya dulu juga pernah muda loh Mas Harun. Mas Harun aja yang belum pernah tua. Oke, setuju, Mas Allah. Saya
karena dulu seperti Mbak Titi, Mas Hari, kalau mau ngapain gitu mesti harus bikin usaha dulu, baru punya mainan kan gitu kan. Mau nonton film, mau nonton bioskop, minta duit dulu, mau ke gedung bioskop jalan kaki gitu kan. Itu pun kalau gedung bioskopnya masih yang gedung bioskop banyak tingginya itu. Tinggi itu apa ya? Kutu busuk. Nah, saya sangat menghargai dan appreciate sekali Mas Harun Darmawan ingin dan mau berbagi ngobrol-ngobrol dengan kita-kita yang sudah nggak muda lagi. Penjenengan ini seumur anak saya. Kalau Mbak Titi itu seumur cucu saya, angkatan 2014. Jadi semoga obrolan kita ini bisa memberi apa ya saling pemahaman di antara kita ya, dua generasi. Tapi jujur sebagai bonus demografi Indonesia kan banyak anak mudanya. Ke depan nih semuanya anak muda yang berperan. Saya support, saya sangat bangga, dan sekarang saya sudah banyak melihat anak-anak muda Indonesia itu memang benar. Full creativity, full energinya gitu ya, dan mimpinya luas sekali gitu. Yang nanti Mas Harun ceritakan tuh. Nah di sini nanti kita ngobrol-ngobrol, sambil ngobrol kita nanti diskusi, kita bisa tukar pikiran. Kalau ada yang mau ditanyakan ke yang sudah nggak muda lagi ya bebas saja semua, terutama anak-anak muda ini. Saya senang sekali. Dan supaya nggak buang waktu terlalu panjang, saya ingin serahkan floor kepada Mas Harun Darmawan, seorang anak muda yang gagah, ganteng. Aduh, langsung berkembang kempis ini. Yang beliau sebagai seorang cost control engineer di PT Tuah Turangga Agung ya Mas ya. Ini satu grup dengan Mbak Titi ini, Astra. Monggo Mas Harun, saya serahkan forum untuk Mas Harun bisa ngobrol-ngobrol. Selamat kepada teman-teman sekalian untuk menikmatinya. Dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan raise your hand. Dan ini kami rekam, nanti setelah selesai kami akan tayangkan di YouTube. Kami silakan Mas Harun, monggo. Ya, baik. Terima kasih Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo happy people semuanya, gitu ya. Udah ada belum sih sapaan untuk IHL ini, happy people gitu? Belum. Belum. Ini salah satu mungkin ide ya yang bisa kita pertimbangkan. Terima kasih ya kepada Mas Toto, Mbak Titi, Mas Hari, kemudian ada Mbak Restu ya, Mbak Restu, dan teman-teman sekalian. Saya merasa bersyukur sekali ya. Selain diberi, ini sebenarnya juga apa ya, Mas Mbak, kayak ya saya suruh mendalami diri saya sendiri gitu kan. Jadi kemarin PR-nya itu adalah are we strawberry generation gitu. Apakah kita generasi strawberry gitu. Nah, kemudian tapi yang disuruh ngomong generasi milenial. Nah, apakah nantinya tuh generasi milenial itu adalah generasi strawberry atau terpisah gitu. Baik, mungkin langsung saja ya. Nah, terima kasih. Ini sebelumnya profil saya, nama saya Harun Darmawan. Sebenarnya nama lengkap saya ada 4 kata, tapi saya lebih kalau untuk umum dipanggil 2 aja, yang di belakang Harun Darmawan. Harun itu oleh-oleh nama dari bapak saya ya. Bapak saya seorang tentara. Jadi dulu di tahun 91 atau 92 waktu saya mau lahir, bapak saya mau berangkat ke Kamboja. Nah, kebetulan nama saya Pagi. Nah, arti Pagi dari bahasa Kamboja itu adalah Arun gitu. Sorry. Bahasa Kambojanya Pagi adalah Arun. Jadi kalau katanya sih, saya juga kemarin, kan kalau zaman sekarang enak kan kalau mau ngecek tuh bener apa enggak gitu. Udah tinggal buka aja Google Translate gitu kan. Indonesia langsung di
transit ke Kamboja. Ya untungnya sih betul gitu. Cuma mungkin kalau penulisan di Indonesianya nggak Arun gitu. Kemudian saya lahirnya di Salatiga tahun 92 ya. Kalau tadi Mas Toto kayaknya seangkatan bapak saya. Tapi nggak apa-apa. Kemudian domisili sekarang di Bekasi, di Jawa Barat. Lebih tepatnya di Bekasi Utara. Kemudian saat ini masih bekerja di PT Torangga Agung, jadi cost control engineer. Ini juga PR buat saya. Saya suka mengevaluasi pengeluaran perusahaan, tapi tidak pernah mengevaluasi pengeluaran sendiri gitu ya. Nah itu jadi apa ya? Ya jadi tempelan sendirilah buat diri sendiri. Nah kalau yang belum tahu PT Torangga Agung ini masih satu grup sama Astra. Dia grup juga, dia bagian dari United Tractor yang alat berat itu kantornya di Cakung. Kemudian punya anak perusahaan namanya PT Pama Persada yang bergerak di kontraktor pertambangan. Nah, PT Pama Persada punya anak lagi yang namanya PT Tuah Turangga Agung, salah satunya yang ini bergerak di batubara sebagai pemilik konsesi lahannya gitu. Saat ini sih PT Tuah Turangga Agung masih ada di 4 jobset yang aktif, semuanya ada di Kalimantan Tengah. Kemudian untuk minat, saat ini saya minatnya lebih ke investasi, apapun bentuknya gitu. Yang lebih senang lagi kalau yang return-nya cepat. Tapi kalau return-nya lama juga nggak apa-apa gitu. Kalau ibaratnya orang bisnis tuh sing penting cuan gitu kan. Lebih berburu cuan yang banyak. Kemudian masih suka bermusik, walaupun secara waktunya menurun banyak daripada dulu zaman SMA ataupun kuliah. Kemudian yang sosial ini juga ya termasuknya Indonesia Happy Living ini salah satu apa ya? Ya saya sebenarnya sangat pengen sekali ketika ada kumpulan offline saya ikut, tapi berhubung secara kemampuan waktu dan tenaganya masih belum bisa, ya nantilah kalau memungkinkan saya ikut gitu. Atur nanti Mas. Siap. Nanti saya ajak teman-teman juga Pak. Mas, maaf. Ya, baik, lanjut aja untuk nantinya yang akan saya sharingkan. Yang pertama terkait dengan pengenalan pembagian generasi ini menurut Bapak Abraham ya. Kemudian nanti akan sedikit lebih detail mengenai millennial generation atau yang orang lain sebut Gen Y. Kemudian akan kita bahas juga sedikit mengenai strawberry generation. Nah, ini salah satu pepatah orang bijak juga, yang salah satunya kenapa tadi saya bilang saya disuruh mengenal diri saya sendiri gitu kan, generasi milenial. Ternyata ada pepatah bahasa Arab yang mungkin terkenal kali ya, tapi saya udah lama dengernya. Man arfa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Man barang siapa arafa mengenal atau mengetahui nafsahu dirinya, faqad sungguh ia telah arafa mengenal atau mengetahui Tuhannya. Gitu sih. Bagus sih. Subhanallah, ya, bagus. Nah, langsung aja Pak ya, Mas Mbak sekalian, ini yang dibahas adalah generasi secara general menurut Dr. Alexis Thompson gitu. Jadi sebenarnya ada 5, tapi di sini saya tampilkan 4 karena yang kelima masih generasi anak saya ya. Yang pertama terkait baby boomer, yang ini kelahiran dari 46 sampai 1964. Istilah baby boomer berasal dari Amerika Serikat. Mereka dinamai karena lonjakan pasca Perang Dunia II, dan ini juga terjadi di Indonesia. Kurang lebih untuk ciri-cirinya, orangnya memiliki komitmen yang tinggi, kemudian mandiri, serta kompetitif gitu kan, tough. Dan kalau generasi saya bilangnya mungkin workaholic gitu.
pekerja keras, atau nggak tahu mungkin karena memang dulu mindsetnya masih ya bekerja untuk perusahaan gitu, kemudian yang tidak suka dikritik ya, ini yang terkenal adalah presiden kita Pak Harto itu kan kalau dikritik langsung tidak ada, katanya begitu, saya juga nggak tahu soalnya masih kecil itu saya, Mas Mbak sekalian. Kemudian Gen X ini generasi antara 65 sampai 80. Kalau dari ciri-cirinya banyak akal, kemudian logis, dan pemecah masalah yang baik. Jadi Gen X ini adalah orang yang bisa menyambungkan boomer dan generasi-generasi setelahnya. Kalau saya baca sih seperti itu. Tapi mungkin nanti kita di IHL langsung melompat kali ya. Jadi semua langsung dikumpulin, ya udah langsung diskusi seperti itu mungkin. Untuk dia atau generasi milenial nih yang lahir tahun 80 sampai 95, generasi ini lahir dengan ini ya, bareng dengan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat mereka mengenal komputer dan memiliki sosial media. Untuk ciri-cirinya yang pertama percaya diri, kemudian rasa ingin tahunya tinggi, dan mempertanyakan otoritas gitu. Dan yang selanjutnya ini untuk Gen Z, secara ciri-ciri ada ambisius, kemudian digital native ya. Ini tidak bisa lepas dari HP. Mungkin kalau sekarang sih nggak cuma Gen Z aja yang tidak bisa lepas dari HP. Mas dan Mbak sekalian mungkin juga sama kali ya. Mbahnya lebih gila lagi, Mas. Kemudian sama percaya dirinya juga tinggi, kemudian ada suka mengumbar privasi ya. Ya karena zamannya, makanya kemarin sempat ada yang viral terkait dengan KKN gitu ya, yang dia mengumbar privasi yang seharusnya tidak diumbar, tapi ya gimana, mungkin karena sudah kebiasaan jadi untuk memfilternya jadi agak susah. Nah, generasi ini lahir di era digital yang sudah mapan, kemudian mereka tumbuh dengan smartphone, media sosial, dan internet yang merajai kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jadi kita generasi yang mana gitu kan? Ini ada 5 yang tadi saya sebutkan di atas, sama 4. Ini Mas Toto yang ini ya Mas berarti ya? Kalau di sini ini 2011 sampai 2025. Ya, baik, saya lanjutkan aja. Nah, ini untuk membahas lebih sedikit untuk generasi milenial. Nah, generasi ini sering digambarkan sebagai pemalas dan dinilai lebih suka menghabiskan uang yang seharusnya mereka tabung untuk membeli rumah demi jajan es kopi susu. Saya nggak tahu ya, kalau di generasinya Mas Toto, Mbak Titi, atau Mas Hari dulu, atau nyari uangnya yang susah ya, atau gimana? Ya, kalau zaman itu memang nyari duitnya agak lebih susah. Tapi nanti kita ngobrolin setelah presentasimu rampung kita ya. Ya, ini paling 2 slide lagi, Mas. Nah, untuk Genji sendiri secara pendidikan sudah lebih baik ya, karena sudah 12, kita udah wajib dasar 12 tahun, dan secara teknologi juga sudah menyesuaikan, kemudian berani, inovatif, kreatif, dan modern, kemudian lebih terbuka terhadap perubahan, dan ini yang saya juga suka ya, jadwal kerja yang fleksibel. Jadi kalau pas lagi kurang semangat kerjanya bisa malam, kalau lagi semangat juga bisa pagi. Kemudian untuk pengembangan karir sebagai faktor yang penting, mungkin karirnya lebih ke arah ya keinginan masing-masing sih. Ada yang lebih suka mungkin secara karir biasa aja, tapi secara secara finansial baik, tinggi. atau secara bertemu dengan keluarganya jadi lebih banyak. Ya nanti itu pilihan dari masing-masing orang. Kemudian ini punya ekspektasi tinggi, saya setuju sekali. Kemudian menuntut dapat jawaban yang instan dan cepat, karena mungkin lahirnya di era yang serba instan juga. Terus yang ini yang
saya suka di IHL ya, tidak menganut paham hierarki atau level kekuasaan, yang berarti semua orang memiliki level yang setara sehingga mereka bersikap sama baik kepada atasan maupun rekan kerja. Nah, salah satunya di IHL ini dengan panggilan Mas dan Mbak, jadi kita menurunkan apa ya, level hierarkinya gitu. Terima kasih ya Mas Mbak yang punya ide saya pilih, keren banget sih emang. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas untuk generasi stroberi. Jadi generasi stroberi ini di luar dari 4 yang sudah kita bahas ya. Jadi kalau menurut Profesor Renat Kasali, generasi stroberi adalah orang yang penuh dengan gagasan kreatif tapi mudah menyerah dan sakit hati. Ya seperti stroberi Kak, yang terlihat bagus tapi kalau gampang dipencet gitu, gampang lenyap. Hal ini disebabkan karena didikan orang tua yang tidak bisa keras, lantaran anak bisa merasa disakiti sehingga cenderung membentak orang tuanya. Ya ternyata didikan keras ada manfaatnya. Cuma manfaatnya 10 tahun setelah dididik keras. Kemudian faktornya, penyebabnya kenapa bisa seperti itu, yang pertama karena tumbuh di lingkungan yang lebih secure, aman, dan serba lebih mudah. Yang tadi kita sudah cerita di awal, kalau generasi sebelumnya memang hidupnya lebih struggle, ya karena tuntutan zamannya seperti itu. Kemudian pola didik orang tua yang overprotective justru membuat mereka yang tidak terbiasa dikritik, menghindari hal yang dianggap sulit dan tidak mau mengambil resiko. Dan beberapa tulisan mengatakan bahwa dianggap juga sebagai generasi pemalas karena menginginkan kesuksesan dengan cepat tetapi pengen santai gitu. Padahal untuk mencapai kesuksesan perlu adanya semangat juang yang tinggi. Jadi di era-era Gen Strawberry ini muncul istilah healing atau self reward kan. Nah, berikut untuk studi kasusnya yang beberapa gitu ya. Sebelum belajar saya menganggap ini adalah hal yang biasa, tapi saya sekarang ya kalau ada case kayak gini kita harus bantu teman-teman untuk apa ya, membenarkan pola pikirnya gitu. Jadi ini case-nya saya bacakan aja. Gue anak umur 21, gak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu. Semester 1 kemarin gue udah diujian materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama catatan dengan bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayak belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan dulu. Tapi ortu gue malah nggak setuju. Bahkan gue dibilang manja, gue bingung mau gimana, takutnya kalau dipaksain IPK gue malah tambah anjlok. Gue juga susah komunikasikan ini ke ortu karena mereka nggak aware sama mental health kayak gue. Gue mesti gimana ya? Dan diakhiri dengan emot menangis. Nah, yang susahnya mungkin karena ini ya, ketidakterbukaan antara orang tua dan anak, jadi ada kasus ini. Dan ini ada salah satu kasus lagi, ini anak yang lahir di 2014 gitu. 2014 aku dilahirkan, 2018 aku masuk TK, 2020 aku masuk SD, dan sekarang 2003 aku masuk kelas 4 SD. Gak nyangka pahitnya kehidupan ini, ya Allah, kangen masa kecilku. Maksudnya anak kecil aja udah kangen sama masa kecilnya gitu. Nah, ini slide terakhir dari saya. Jadi apakah Gen Y atau milenial ini adalah generasi strawberry? Kalau dari sepintas tadi beberapa sih ya. Jadi generasi milenial itu adalah beberapa merupakan generasi strawberry. Cuman ada apa ya? Ada beberapa hal yang bisa nanti kita bisa diskusikan gitu. Kalau di sini sih lebih nantinya kita lebih menarik untuk membahas generasi strawberry ya. Karena kalau generasi milenial ya cukup aja gitu secara mindset yang berubah.
Tapi kalau generasi stroberi ini banyak hal yang sebenarnya masih bisa kita cegah atau bisa kita tawarkan solusinya bersama-sama. Saya juga kepikiran gitu, nanti jangan-jangan zaman anak saya tuh nanti generasinya seperti apa gitu. Nah, terima kasih kepada Mas-Mas dan Mbak sekalian yang udah membuka mata untuk ternyata tuh kesiapan anak tuh ya dimulai dari bahkan sebelum menikah. Baik, mungkin itu presentasi dari saya. Mas Toto, Mbak Titik, saya kembalikan. Iya, iya. Matur nuwun, Mas Arun Darmawan. Menarik sekali. Saya lebih terbuka sekarang mata dan pikiran saya setelah mendengarnya. By the way, saya salami dulu nih. Selamat datang buat Mas Yuniarko, ada Mbak Yani, ada Mas Alex, Mas Iwan, Mas Dodi. Selamat datang. Ada Mbak Risma ya. Senang sekali malam ini memang subjek yang menarik untuk kita dalamin, kita dengar, dan saya sepakat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arun bahwa memang kalau hanya melihat pada sisi perbedaannya saja, kadang-kadang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Namun sebetulnya yang paling perlu kita saling sadari adalah kenapa hal itu terjadi kan gitu. Karena itu tidak mungkin lepas sendirian, pasti ada keterkaitannya dari baby boomer. Kenapa dia jadi seperti itu? Ya karena memang tekanan situasi pada saat itu. Masuk ke generasi berikut. Kalau tadi, ini contoh kasus saja. Kalau zamannya baby boomer itu semua survivalnya tinggi karena apapun harus disiapkan. Kalau enggak akan bisa mencapai gitu kan yang diinginkan. Jadi orang tua pada saat itu yang merasakan bagaimana susahnya hidup punya keinginan bahwa anaknya tidak ingin mengalami hidup susah kayak orang tuanya, kan itu yang melatar belakangi mereka. Sehingga di dalam dia menjalankan pola mendidik anaknya pun ya seperti tadi yang Mas Harun bilang, ya bukan di ujo, bukan di apapun dipenuhi, tapi hanya karena tidak tega melihat dia susah. Dia nggak ingin kan, nggak ada satu orang tua pun yang punya cita-cita anaknya hidup susah kayak orang tuanya dulu gitu kan. Nah itu membuat salah satu side effect-nya adalah mental survival-nya beda. Ya karena kita nggak tega marahin, akibatnya ya dengan ditodong pakai nangis saja apapun diturutin, kira-kira gitu kan ya. Ini yang salah satu bentuk yang membuat ya kita tidak bermaksud saling menyalahkan, tapi kita mengevaluasi keadaan dengan harapan nanti ke depannya semua bisa dirubah, bisa disesuaikan gitu. Kalau ternyata semua permintaan dipenuhi tanpa dicegah dengan memberikan nalar kenapa kok dicegah, ya bisa menimbulkan crack ya, bisa si anak bisa menimbulkan kan jadi menjadi baperan gitu kan. Dia anu sedikit marah gitu, ngambek gitu kan. Nah, tapi kalau kita orang tua ini mendidiknya, iya ya, kalau saya lepas ini dia akan menjadi seperti itu. Maka harus berimbang, ada balance lah. Kalau menurut pendapat pribadi ini, pendapat pribadi, si orang tua memang harus balance di dalam mendidik anaknya. Tetap membangun survival mindset-nya, tetapi apa ya, mendorong supaya si anak itu tetap berusaha. Kan tadi Mas Harun bilang terkesan generasi yang anak muda itu malas, pengen potong kompas kalau bisa gitu kan, rasa rekoso sugih gitu kan, posisi jabatan nggak terlalu penting, pokoknya duitnya oke kan gitu ya, ya setuju. kira-kira gitu ya. Nah
Semua memang perlu ada upaya, ada usaha. Kalau mau mencapai sesuatu ya harus ada proses. Itu menurut pemikiran. Kalau mungkin saya dan Mbak Titi mungkin sama ya, kita urun rembuknya, hasil akhir itu akan lebih memuaskan hati kita kalau prosesnya kita jalani dengan benar. Kalau kita shortcut, khawatirnya nih, kan tadi yang penting jabatan nggak perlu, apapun ditempuh, yang penting dapat cuan, kan gitu Mas Harun ya. Khawatirnya tanpa diimbangi dengan moral, integriti yang bagus, akan mudah kecemplung, kejeglong gitu ya, kesandung gitu, sehingga menghalalkan segala cara. Itu juga kenapa sampai begitu, yang salah ya orang tuanya juga. Ingat nggak waktu zaman kita nyariin sekolah anak? Nek perlu nyogok, dan anaknya ditompo sekolah itu udah ngajari jelek kan? Bikin PR, anaknya dikasih PR, yang ngerjain siapa PR-nya? Orang tuanya juga kan gitu kan? Nanti gurunya marah, ini kamu tahu hasil akhir tapi prosesnya kamu ini pasti kalau nggak nyontek dikerjain, diketok kepalanya, ngadu ke orang tuanya datang ke sekolah marahin gurunya. Inilah banyak kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar. Karena ya rasa ingin sayang kita kepada anak yang mungkin berlebihan. Itu pandangan ya, tapi saya juga pengen satu poin aja dalam kesempatan pertama ini saya ngomentarin apa yang disampaikan Mas Harun. Kita salut. Makanya sekarang pola pendidikan juga berubah karena anak-anak nggak bisa lagi didikte kamu harus begini, udah nggak bisa. Kreativitas mereka tinggi, mimpinya tinggi sekali. Namun saya bangga bahwa tadi Mas Harun awali dengan kenalilah dirimu sendiri, karena dengan kamu mengenali dirimu berarti kamu mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, walaupun orang lain bisa kita bohongi, ada yang tidak bisa kita bohongi karena dia ngelihat kita. Itu bisa menjadi rem. Itu insya Allah seperti itu Mas Harun ya. Jadi tetap teruskan, tumbuhlah dengan generasi seperti itu. Hanya mungkin perlu ada yang di-adjust. Ini masukan aja buat kita diskusikan. Mungkin juga ada yang nggak setuju. Lepas saja sudah. Tapi enggak, kalau menurut saya kita tetap harus mengingat ada Tuhan, ada Allah. Dia tidak akan pernah tidur. Dia yang selalu melihat apapun yang kita lakukan. Jadikanlah itu rem kita bahwa kita tetap tidak boleh merugikan orang lain. Capai cita-citamu setinggi langit, perbanyak berbuat kebaikan, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau ini kayak ceramah nanti kan nggak bagus. Segitu aja dulu, mungkin silahkan monggo teman-teman yang lain, mas-mas, mbak-mbak yang lain, boleh berkomentar, ini forum bebas kita. Matur nuwun, monggo. Ada yang lain yang mau urun? Saya Mas Toto. Mas Jun, monggo Mas Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Jun. Ini diskusi ya Mas Toto ya. Ya, kita ngobrol santai lah. Santai. Gini Pak, zaman dulu, zaman umur kita kan kita mau pikirannya jangka panjang ya. Mikir jangka panjang bagaimana nanti kalau saya sudah pensiun kerja, saya mesti bikin fondasi dari muda ya. Sehingga pada waktu itu orang cari yang zona nyaman ya jadi pegawai negeri karena nanti sudah tua dan terjamin pensiun, dapat pensiun. Nah kalau anak zaman saya kan beda ya. Kalau orang kita dulu malah kerja itu mengabdi lah. Kadang-kadang dimarahin bos ya kita terima ya. Anak sekarang kan nggak bisa seperti itu. Betul. Ya. Dia pengen merdeka, pengen bebas, pengen kerja, nggak mau terikat waktu, nggak mau terikat tempat, ya. Terikat pekerjaan, atasan dan sebagainya. Ini contoh nyata nih. Saya sekarang curhat ya. saya punya mantu Pak. Profesinya IT. Dia bikin apa namanya? Melayani order-order iklan dari biro iklan ya. Nah itu jam kerjanya itu mulai jam 12 siang dia berangkat kerja. Nanti pulang tuh subuh Bu. Kita bangun subuh dia baru pulang ketok. Ya. Nah seperti itu ya. Kemudian di sebelah rumah saya ini juga ada biro arsitek, anak-anak muda juga.
Begitu juga sama, masuk kerja tuh ke kamar tuh, rumah dijadikan kantor, sekira-kira jam 12, jam 1, ntar pulangnya pagi. Kita berangkat ke masjid subuh, dia baru pulang ke rumah. Nah ini ya, zaman sekarang seperti itu. Jadi kan mereka jadi tidak wise ya, tidak memikirkan sekelilingnya, tidak memikirkan keluarganya. Kadang-kadang saya juga heran nih, kayak mantu saya ini, kayak nggak ngurus keluarga ya, nggak ngurus anaknya, nggak ngurus istrinya, ya gitu. Pagi-pagi anaknya pengen main, dianya ngantuk kan, ya gitu. Jadi saya pikir ini yang perlu dikoreksi dari anak muda zaman sekarang, bahwa revolusi mental seperti ini ya harus juga dirubah, bahwa dia hidup kembali lagi, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, dia punya lingkungan, punya keluarga, punya orang tua, punya teman-teman dan sebagainya yang harus juga diperhatikan. Gitu, nih komentar saya nih, Pak Mas Mamang, silakan nanti lanjutkan lagi. Betul. Iya. Terima kasih Mas Yun, itu betul. Jadi sementara orang-orang kalau saya sambil ngopi itu bilang, anak sekarang itu egonya tinggi. Gitu ya. Jadi merefleksikan apa yang penjenengan sampaikan. Pokoknya cita-citaku, tujuanku tercapai, masa bodoh dengan sekeliling. Ya. Ini kalau orang tua nggak memahami, ribut terus loh ini. Ini yang saling perlu dipahami, karena memang itu tumbuh seperti itu. Yang penting sekali lagi, kalau ini pandangan penjenengan setuju saya. Kalau pakai istilah saya tadi, tetap harus ada balancing, bahwa tidak boleh lupa bahwa kita tidak hidup sendirian, ada sekeliling kita, ada anggota keluarga serumah, ada tetangga, yang semuanya tetap harus kita jaga. Nah itu, kalau balancingnya bagus, insya Allah tidak akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Tapi satu poin yang nggak boleh lupa adalah ingat Tuhan. Monggo Mbak Titi, silakan. Mike. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Toto, terima kasih Di Arun, terima kasih Mas Ayun. Iya, saya juga mengalami yang sama. Jadi ini curhat-curhatan juga antara orang tua dan anak ya. Anak-anak sekarang siang dijadikan malam, malam dijadikan pagi gitu ya. Nah ini ya juga terlihat dengan anak-anak saya gitu. Saya suka nanya, ini kok hidupnya terbalik gitu. Padahal di agama apapun, di kitab suci apapun itu kan disebutkan di mana siang hari kita mencari rezeki dan malam hari adalah tempat kamu beristirahat. Nah ini barangkali perlu balancing, perlu perlu disesuaikan kembali karena ini menyalahi kodrat juga, itu satu hal. Yang kedua ini saya pengen nanya kepada De Arun dan teman-teman yang hari ini hadir di teman-teman muda saya. Kekhawatiran orang tua ini apakah relevan atau tidak? Yang sering saya lihat adalah gini, apakah mereka sudah punya backup plan? In case yang sekarang mereka lakukan itu tidak berjalan dengan baik, punya rencana lain nggak untuk switching ke plan yang berikutnya? Lalu kalau kita zaman dulu, kan kita bekerja step by step, kemudian karir juga step by step sampai mencapai level tertentu gitu. Nah, kalau teman-teman muda sekarang gimana nih? Apa yang step-step apa yang mereka sudah rencanakan sehingga one day misalnya banyak sekali saya dengar teman-teman milenial ini mereka pengen pensiunnya atau bekerjanya di usia muda, kemudian nanti di usia tertentu mereka money freedom gitu, financial freedom. Jadi mereka merasa sudah mapan, terus mereka akan hidupnya ya dinikmati aja gitu. Nah, apakah sudah ada milestone-milestone atau step-step yang sudah direncanakan oleh teman-teman muda? Jadi ada 2 pertanyaan, punya backup plan atau tidak, kemudian milestone untuk menuju misalnya cita-citanya financial freedom itu apa? Monggo De Arun dan teman-teman silakan kita diskusikan. Mas Mbak saya dulu ya. Nggih, Ada monggo. di sini ada yang siapa nih? Ada Mbak Lala, Mas Yuda sama Mas dua itu aja ya. Selanjutnya enggak ada. Jadi gini Mbak Titik, dulu waktu saya SMA tuh saya pernah main ke tempat Pak Dodi.
Mas Dodi, maaf, di sini Mas manggilnya. Mas Dodi bilang, masa pensiun itu adalah masa di mana kamu bisa melakukan apapun, dimanapun sesuai dengan keinginanmu. Gitu. Waktu itu saya mikirnya, ya masih belum kepikir, maksudnya kok pensiun kok kayak gitu gitu. Nah, tapi makin ke sini jadi paham, ya pengen ngapain aja dimanapun kan ternyata salah satunya butuh finansial yang sesuai gitu kan. Kemudian mau ngapain aja berarti punya tujuan hidup yang nantinya ketika di masa pensiun tuh pengen ngapain gitu. Nah, salah satunya kan Mas dan Mbak di IHL ini kan juga apa ya, menurut saya menggunakan waktunya yang dulu sudah bekerja, kemudian ada waktu luang, menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita gitu. Nah itu satu itu. Nah kalau ditanya punya backup plan, punya. Kemudian apa ya? Dulu kan sempat diskusi ya waktu pembahasan yang financial freedom itu kalau nggak salah sekitar kalau misalkan punya 20M berarti kalau misalkan sebulan habis 10 juta itu udah cukup gitu. Dulu kan seperti itu. Nah, kalau dari saya pribadi sih secara itunya sudah ada sih, Mbak. Cuma memang tekniknya seperti apa yang tidak bisa saya ceritakan di sini gitu. Ya, oke. Ya, Dek Aron, menanggapi tadi yang disampaikan ya buat kita ayah bunda kalian gitu ya. Alhamdulillah kalau memang sudah memperhitungkan adanya backup plan gitu. Mungkin backup plan anak-anak kita juga kalau ditanya pokoknya ada gitu ya. Seringkali mereka juga nggak mau cerita padahal kita pengen gitu tahu supaya kita agak sedikit ayem gitu. Oh, punya ternyata. Ya wes, kalau memang sudah punya ya alhamdulillah. Kemudian tadi ya merasa financial freedom kalau kita sudah punya 20 miliar dan bisa hidup tiap bulan dari uang 20 miliar gitu. Nah, ini saran aja. Untuk mencapai angka itu saat ini ya, saat ini mungkin sesuatu yang kita sudah jalani nih sampai usia pensiun. Angka segitu itu juga tidak mudah gitu. Nah, jadi ya memang juga perlu perencanaan yang betul-betul mapan gitu untuk mencapai angka itu apa saja yang dilakukan. Nah, ini barangkali kesempatan untuk berbagi dengan kawan-kawan muda ya. Dari perjalanan saya mungkin dengan Mas Toto dan yang lain-lain mungkin caranya berbeda ya. Bersyukur bahwa di usia pensiun saya itu kemarin-kemarin kalau orang tua selalu menyampaikannya gini, nabung dengan bentuk emas hitam atau emas kuning. Emas hitam itu artinya properti, tanah, ya. Nah, itu beberapa di generasi saya itu dilakukan dengan menabung, berupa properti. Jadi karena kita memang terbiasa dengan hidup sederhana, jadi kelebihan uang yang tiap bulan kita dapatkan itu biasanya kita, gunakan untuk nabung dan memberi properti. Dan emas kuning adalah emas, berbentuk emas yang ketika, kita membutuhkan juga dengan mudah bisa kita jual dan harganya tentu setiap saat juga berbeda. Nah, itu barangkali yang bisa saya sarankan kepada millennial, generation gitu, yang notabene sekarang senangnya ngopi-ngopi yang harganya 50.000. Kalau, generasi saya 5.000 aja udah ngopi ya Mas Toto, dan dan uang lebihnya juga bisa kita tabung untuk keperluan itu. Jadi it's a good gitu ya, punya cita-cita 20 miliar, tapi menuju ke sananya menurut saya juga perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu barangkali, komentar saya di Arun dan teman-teman muda. Terima kasih matur nuwun Mas Toto dan di Arun, silakan yang lain. Iya. Ada yang mau berpendapat lagi? Kalau enggak, saya cuma satu statement kecil. Saya ngamati dari generasi yang lulus 2014, lulus 2010 gitu ya, terus ke belakang.
ada yang paling akhir, generasi yang mungkin kalau boleh saya bilang tuh generasi anak-anak SMP, SMA lah ya. Otaknya cerdas, pola pikirnya melebihi dari apa yang kita bayangkan dulu seumur-umur itu. Satu poin yang sangat sering secara umum ya, tidak semuanya tapi majority, mereka agak kehilangan apa ya kalau saya bilang, apa yang salah orang tuanya. Karena kadang-kadang sebelum ngomong juga mikir dulu. Kesantunan mereka agak berkurang dibandingkan yang sebelumnya. Jadi sepertinya kalau saya sih nggak akan menyalahkan anaknya. Anak itu kan ngikutin contoh dulu biasanya. Kalau dicontohin orang tuanya nggak ngajari ya anaknya bisa salah. Kalau salah nggak ditegur ya kebablasan, kan bisa begitu. Tapi yang saya lihat secara umum saat sekarang ini anak-anak itu, mungkin semoga aja pengamatan saya salah, tingkat kesantunannya yang agak menurun dibandingkan generasi-generasi sebelumnya gitu. Ya ini hanya pandangan pribadi yang semoga aja pengamatannya hanya apa yang nampak di sekitar gitu ya. Monggo, ini pandangan aja. Nggak tahu bener apa enggaknya, Mas Arun mungkin bisa ngomentarin gitu. Bener apa kagak itu? Ya kalau kesantunan saya setuju sih, Mas Mbak. Karena gimana ya? Mungkin karena pertama kalau yang ini saya rasakan ya, teman-teman yang lebih muda dari saya tuh yang memang nggak tahu kalau itu nggak santun, Mas Mbak gitu. Ya. Memang bukan karena dia apa ya sengaja tidak berbuat santun, tapi memang nggak tahu gitu. Misal kayak inilah kemarin sempat baca yang di mana di kolom Instagram gitu kan, ada driver Gojek bilang kan dia suka nganterin makanan gitu kan. Oh, di channel YouTube-nya Pak Renal Kasali di komennya. Itu waktu ngantar makanan ke rumah itu kan, ada anaknya yang di depan pintu. Tapi anaknya tuh yang nggak ngambilin, harus nungguin mamanya yang dari belakang masih ribet kan di dapur, harus gitu. Padahal kan anaknya kalau cuma ngambil kan juga bisa gitu. Nah mungkin ya tadi balik lagi ke orang tua yang merasa apa ya, anak merasa kasihan sama anak, kemudian jadi si anak nggak tahu, ya jatuhnya ke situ sih gitu. Ya, Memang harus apa ya, perlu kesadaran bareng-bareng gitu. betul. Dan Harus senangnya dikasih tahu ya, anak-anak sekarang harus dikasih tahu ya, Dek Arun ya. betul. Kalau sekarang itu tahu sendiri, Mas Toto. Ya, dan ini hikmahnya dari ngobrolan kita malam ini. Jadi kita lebih bisa, kita juga harus introspeksi ya, orang-orang yang generasi yang lebih dahulu itu harus introspeksi. Kenapa kok si anak kita jadi seperti itu? Mungkin ada peran kita salah loh di situ. Kita nggak bisa hanya menyalahkan saja, tapi koreksi juga kan gitu ya. Tapi yang dicari bukan salah benarnya, tapi kita mengkoreksi untuk menuju yang lebih baik kan itu. Jadi no need to worry lah. Kalau kita semua kembali kepada asas bahwa kita ini memang harus seimbang, tidak boleh berlebihan, insya Allah yang kurang-kurang tadi bisa kita perbaiki kok. Jadi masih banyak ruang yang bisa kita buka, yang bisa kita lakukan penyempurnaannya. Oke, monggo teman-teman yang lain, Mas Hari apa Mbak Arustu? Mbak Laila. Itu ada di Mbak Lala yang Laila, angkat oke tangan. Mbak Laila, silakan Mbak Laila. Mbak Lala. Ya. Selamat malam semuanya. Suara saya apakah bisa terdengar jelas nggih Mas Mbak? Bagus, jernih. Dengar jelas, Dek Lala. Ini mohon izin mau mengomentari sedikit tadi yang sudah didiskusikan bersama, kita sharingkan. Ini Mbak Titi, yang saya amati beberapa generasi ini ya, milenial yang adik-adik ini, kadang kita ini mau cerita, mau
curhat begitu ke orang tua itu kadang mikir-mikir gitu ya. Jadi kadang malah nggak nyampe gitu. Kita nggak punya obrolan, jadi sepertinya tidak terbentuk ruang gitu untuk kita ada komunikasi yang membahas hal yang lebih dalam lagi gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu deep talk gitu. Obrolan yang lebih mendalam dengan orang tua. Kadang anak-anak zaman Betul. sekarang ini kalau saya mengamati Betul. murid-murid ya SMP, SMA itu mereka cenderungnya mencari saluran yang lain gitu. Kalau Ya. saya dulu juga mengalami kadang sama bapak atau ibu itu saya kurang dekat. Maksudnya saya mau curhat itu ada ketakutan. Nanti malah gini juga. Kalau yang dialami anak sekarang ini setahu saya mereka menganggapnya bapak ibu itu nggak paham dengan kondisi saat ini. Terus nanti kalau misalnya saya curhat tentang apa ya, tentang pembelajaran lah di sekolah atau mungkin tentang hal-hal yang sedang in di kalangan teman saya, kayaknya bapak ibu nggak mudeng deh gitu. Jadi si anak juga mungkin membatasi gitu ya, mau cerita nggak kesampaian gitu ke orang tua. Nah, di sini yang menurut saya penting juga memang perlu orang tua ini menjangkau si anak gitu. Maksudnya tetap mengontrol apa itu kegiatannya, kemudian ya yang dilakukan. Cuma memang beda ya ini, Mbak, Mas, tidak bisa seketat zaman dulu kalau saya rasa. Jadi orang tua mau mendikte anaknya, "Dek, kamu itu kalau ada PR tuh ya harus dikerjakan, sore hari sepulang sekolah atau malam hari." Nah gitu, kayaknya kalau anak-anak sekarang mungkin lebih fleksibel begitu ya, mereka berani untuk ini, apa ya, sebenarnya menyampaikan pendapat gitu kan boleh ya, nanti malam aja gitu. Cuma kadang kalau kita nggak kontrol juga nanti bisa, loss. Ya salah satunya yang mempengaruhi itu menurut saya adalah keberadaan gadget gitu ya. HP dengan segala macam yang ada di dalamnya itu, ya kalau salah dalam kita menggunakan ya pastinya ini ya untuk anak menghabiskan waktu, terus bikin dia jadi sudah nggak fokus gitu. Ya mungkin sementara itu dulu Mbak, Mas. Kembali ke Mas Arun dan Mas Toto. Matur nuwun. Matur nuwun juga Mbak Lala. Setuju sih saya. Jadi ya itu tadi, semua pihak ya yang muda, yang sudah nggak muda lagi, itu saling mengintrospeksi diri bagaimana untuk mempertemukan ke dalam satu titik. Ini yang perlu. Jadi jangan sampai ada tembok pembatas yang memutus komunikasi. Ini yang harus dijaga itu. Ya, caranya mudah. Kayak sekarang misalnya Mas Dodi kita tanya, proses pembelajaran pun sudah mulai berubah kan sekarang ini. Tidak lagi dictating tapi facilitating lebih kan. Kita fasilitasi apa yang dia perlu, apa yang kita dorong. Nah, itu sambil memasukkan juga ukuran-ukuran yang dimiliki generasi sebelumnya untuk bisa diterima dengan baik dengan generasi yang lebih muda. Nah, yang muda juga harus dikurangi atau mungkin apa ya, tadi baperannya ditegur itu bukan berarti tidak sayang gitu, tapi demi kebaikan. Ini kan nggak mudah ini, diomonginnya gampang, tapi dijalankannya nggak mudah. Butuh kesungguhan semua pihak. Saya rasa itu ya. Monggo Mas Arun. Mas Dodi mungkin itu sudah muncul. Monggo Mas Dodi yang selalu terlihat muda. Karena nama saya disebut sama Arun, Mbak. Iya. Saya bangga sih dengan Arun, keren, sudah luar biasa. Dan langkah-langkahnya itu mantap. Menurut saya obrolan kita saat ini itu bukan untuk bukan untuk saya menyampaikan saran kepada kawan-kawan generasi milenial. Saya itu malah pengen mendengar dari teman-teman seangkatannya Arun, Yuda, Lala ini untuk menyampaikan sebenarnya apa yang teman-teman inginkan dari kami yang sudah generasi tidak muda lagi. Juwita, Mas.
jelang swidak tahun ini ya. Jadi apa yang teman-teman perlukan saat ini supaya kami itu lebih siap untuk bisa hidup harmoni dengan anak dan mungkin cucu kami nantinya. Kemudian kami bisa lebih mengerti mengenai anak dan cucu kami yang segenerasi dengan kawan-kawan yang saat ini hadir, dan Arun yang mungkin bisa menyampaikan, Arun, Lala, dan Yuda mungkin bisa menyampaikan bagaimana kami mesti bersikap, apa saja yang bisa kami kerjakan untuk kawan-kawan di generasi yang akan datang itu. Apakah teman-teman memerlukan advice untuk bisa mendapatkan 20 miliar itu? Ya, kalau saya tahu caranya, saya sekarang sudah punya 20 miliar itu. Kenyataannya kan saya tidak punya yang 20 miliar itu. Jadi saya pasti tidak bisa memberikan saran itu. Dan sepertinya saya juga hidup baik-baik saja. Agama kita mengatakan bahwa kalau kita sudah punya makanan yang cukup untuk hari ini, itu sudah cukup. Jadi mungkin juga tidak terlalu pusing dengan aneka macam tabungan dan lain sebagainya itu. Dan barangkali generasi milenial ini malah lebih islami daripada kita yang terlalu pusing memikirkan apa ya, the future gitu tuh, yang kayaknya itu kejauhan banget. Mungkin malah kita yang tidak cukup islami untuk bisa percaya pada bagaimana Tuhan menata rezeki kita. Mungkin. Nah, jadi bagaimana pandangan kawan-kawan ini dan apa yang selayaknya kami lakukan untuk bisa hidup selaras dan mungkin mensupport kawan-kawan di generasi milenial, seperti kawan Mas Toto tadi katakan bahwa generasi saat ini itu kan lahir dari kiprah kita. Mereka lahir itu menjadi seperti itu kan karena kita. Konon difficult situations create strong men. Strong men creates mungkin easy situations, better situation. Good situation create weak people. The weak people create difficult situation. Nanti balik lagi tuh, difficult situation create strong people. Barangkali kita ini juga sekarang ini menjadikan teman-teman itu mendapatkan situasi yang terlalu mudah sehingga mereka menjadi Mas Dodinya nge-pause kah? Atau punya saya yang... Iya, di saya juga Sepertinya hilang. nge-pause kelihatannya. Iya. Ya. Atau Mau jalur agak. Nah. Sepertinya sudah cukup. Itu sudah paham Zoom-nya, Mas. Zoom-nya langsung memberitahu sudah cukup bicaranya gitu, Mas. Jadi langsung pause gitu. Oke, monggo Arun, Lala, dan Yuda jika mau menyampaikan pendapatnya, kira-kira apa yang selayaknya dan sebaiknya kami lakukan. Terima kasih, Mas. Kok hilang? Ya, Mas Toto, ini langsung ngomong. Makasih Mas Toto atas sarannya. Ya tadi yang Mas Harun itu yang 20M itu hebat itu. Masih muda udah cita-cita 20M. Cuma mungkin yang dibutuhkan ya nasihat buat kita-kita yang nggak mampu ini supaya dapat 20M ini start awalnya bagaimana? Ya, saya bikin kita semangat buat maksudnya ya boleh kita kenalan nih sama apa saya nggak sengaja aja ikut ini Zoom nih Mas. Ini anak saya pada ikut, saya pengen denger aja. Ya, makasih juga buat Bapak siapa ini, yang ini Pak Suko, Pak Toto ini Mas, Bapak ya Mas Toto, Pak Toto, ya atau Pak Dodi. Ya, Bapak yang mirip Gesang ini loh, Pak siapa ini? Wajahnya mirip Pak Gesang. Toto. Pak Toto. Iya.
Iya. Ya, penyanyi keroncong. Prolife ya dia. Ya, Mas Ferli ya. Perli ya, Perli ini anak saya nih di sebelah saya, cuma saya nimbrung dengerin. Ini Oke. Bu Setiadi ini itu saudara saya, itu kakak saya. Ya, Baik. Mas Fer, kalau masalah mungkin yang perilaku yang kurang habit yang kurang itu mungkin dari anak-anak saya juga kadang seperti itu, nggak tanggap karena mereka lebih penting urusannya sendiri. Kalau sudah pegang handphone tuh lupa segala-galanya. Mungkin gadget itu kayak di tempat saya tuh 9:30 dikumpulin, jadi gadget dibatasi gitu. Gadget dibatasi juga kadang-kadang nggak ada keperluan yang penting dengan gadget ini, jadi ya mempengaruhinya besar juga ya kan, dia kan ngelihat macam-macam sehingga apa itu namanya moralnya turun gitu Pak, mungkin seperti itu. Ya makasih Pak. Iya. Baik. Mas Toto boleh sedikit Oh iya, silakan menambahkan. monggo Mbak Restu. Ya maaf Mas Toto, Mbak Titi dan Mbak semua, sedikit saya menambahkan, memperkenalkan, memang saya yang mengajak adik saya tadi untuk ikut di dalam Zoom ini. Oke. Yang barusan bicara adalah Andrianta Pak, beliau sebagai ketua dari yayasan, bukan yayasan ya, jadi rumah singgah Prolife. Untuk anak terlantar. Prolife, ya, untuk anak-anak terlantar yang isinya memang banyak anak-anak yang tadinya putus sekolah, sekarang bisa bersekolah kembali. Bagus. Nah, maaf, mungkin memang maksud saya ingin menimbulkan semangat dari anak-anak yang dididik ataupun yang ditampung di Prolife ini. Karena materi malam ini kan tentang anak-anak muda, milenial, dan sebagainya. Nah, memang saya berharap mereka tetap punya semangat, tetap punya harapan, tetap punya tujuan hidup. Walaupun memang mereka lebih banyak jauh dari orang tua, sudah tidak dekat dengan orang tua, dan boleh dibilang sekarang berjuang untuk hidup sendiri. Makanya tadi mungkin Ferli bilang, ya dengar 20M, aduh enak banget. Terus ya itulah harapan saya mengajak anak-anak di Prolife, Pak. Makasih Mas Toto, Mas Harun, Mbak Titi. Sami-sami Mbak Restu. Mas Andrianto tadi ya, saya appreciate effort panjenengan untuk berkiprah di Prolife. Saya jadi ingat dulu mungkin kalau yang di Jakarta pernah sempat dengar yang namanya Jameson. Itu singkatan dari Gembel Senen. Dulu kami di Club Off-Road Kutu Lumpur itu melihat kehidupan anak-anak gelandangan di daerah Senen. Itu kita mikir itu yang ngurusi hidupnya dia, membangun mental, akhlak, dan segala macam, terus siapa gitu kan ya. Ya gitulah, kita terpikir untuk ya apapun yang bisa dilakukan, kita kumpulin mereka. Ya nggak mudah, dari biasanya bebas tanpa kendali harus ditata, itu kan dia keluar dari comfort zone-nya. Tapi ya alhamdulillah dari yang dididik sama yang nggak dididik hasilnya beda. Jadi teruskan aja, justru malam ini ngobrolnya seperti kalau Mas Dodi bilang, kita itu jujur selalu pengen tahu generasi selanjutnya itu kepengennya apa. Karena kan pendidikan paling dekat adalah di keluarga ya. Kalau di keluarga sendiri kita nggak nyambung, ya lepas sudah. Adanya nanti ya tadi, kita ngeluh kok kenapa begini, si anaknya juga ngeluh kenapa jadi begitu gitu kan. Ini kan butuh titik temu. Tadi yang disinggung 20M itu angka yang
ya buat kita secara umum bukan main gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau orang Jawa itu suka pakai istilah sakmadyo. Cukup. Allah mengajarkan kita kecukupan itu yang akan membuat kamu bahagia. Sesuatu yang berlebihan itu kadang-kadang itu ujian buat kita. Mungkin malah jadi nggak berkah, ngerusak diri kan gitu. Jadi bahagialah, bahagiakan hatimu dengan apa yang kamu nikmati, kamu merasa cukup hari ini. Mimpi boleh, kita harus gantungkan mimpi kita setinggi langit. Karena itu adalah sebetulnya tujuan. Berarti kita punya target yang harus kita capai. Nah, langkahnya seperti apa? Ya, prosesnya panjang. Jadi tergantung kita bermainnya di hal yang seperti apa. Tapi insya Allah, kalau tadi Mas Dodi udah katakan ya, Allah itu maha tahu kan ya. Kalau kita punya mimpi, dan oleh Allah itu mimpi itu dianggap cocok buat kita, insya Allah datangnya dari mana kita nggak tahu, mimpi itu akan kita capai. Tapi kalau mimpi itu Allah melihat bahwa itu nggak bagus, justru akan menghancurkan kita, juga mungkin ada apa ya, ada signal, ada alarmnya untuk membuat kita ingat gitu. Nah, intinya sebetulnya saya ingin tarik dari sini adalah apa? Istilah cukup tadi. Apa? Angka 15 miliar itu tadi itu bukan 20. persentasi. Bukan persentasi. 20 miliar itu bukan persentasi Arun. Bukan, Bu. Ya, bukan. Bukan itu dulu angka yang diambil dari diskusi waktu financial freedom ya, Mas ya? Iya, itu. Ya. Jadi tidak kita bahas ya. ini. Itu angkanya. Ya. Tapi artinya maksud saya yang saya ingin ini, kita harus punya mimpi, kita harus punya target apapun bentuknya. Salah satu tadi yang disinggung adalah angka. Ya, tapi target itu kembali kalau kita mencapainya dengan tatanan norma yang diizinkan oleh Allah, Tuhan kita, insya Allah lah. Nggak ada yang katanya nggak mungkin sepanjang diridhoi oleh Allah gitu loh. Jadi langkahnya seperti apa ya nggak tahu. Kalau udah tahu kita udah jadi dapat duluan itu seperti yang Mas Dodi bilang. Tapi kita nggak perlu worry, nggak perlu kecil hati. Apakah itu mimpi yang hanya menggantung di awang-awang? Siapa tahu itu memang realistis juga untuk kita capai. Karena dulu saya nggak pernah mimpi juga jadi seperti apa yang sekarang gitu kan. Ternyata nggak usah pakai saya mimpi seperti itu, dapat saya gitu kan. Syukur alhamdulillah, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berterima kasih, jangan lupa berserah. Kayaknya itu. Ya. Boleh saya agak menyeimbangkan sedikit barangkali untuk menjembatani generasi-generasi muda ini, gitu. Yang disampaikan Mas Toto, disampaikan Mas Dodi dan yang lain-lainnya itu sangat betul. Kemudian tadi ada Mas siapa ini yang pakai nama Verly, Mas Andrianto. Mas Andrianto ya. Mas Andrianto tadi menanyakan bahwa ya kalau itu yang punya, kalau yang nggak punya gimana? Mas Andrianto, angkatan saya, Mas Toto, itu zaman dulu kita juga nggak punya. Jangan dibayangkan bahwa kita itu sudah mendapatkan segala sesuatu yang saat ini itu dari dulu dari kita. Kita itu hidupnya zaman dulu amat sangat susah sekali. Tidak punya apa-apa. Namun kita masih merasa punya sesuatu yang bisa kita perjuangkan. Apa itu? Kita punya semangat dan kerja keras. Dan tadi kan baby boomers kan ciri-cirinya workaholic kan, kerja keras. Nah, dulu modal kita adalah kerja keras. Kemudian dengan kerja keras itu dan karena memang dimulai dengan hidup yang amat sangat tidak mudah, kami kemudian langkahnya adalah berhemat. Berhemat itu bukan berarti pelit loh. Berhemat itu kita menata finansial kita supaya ada yang lebih dan kita tabung. Nah, kalau tadi saya untuk supaya mudahnya teman-teman muda ini merencanakan, zamannya saya Mas Toto dan itu nasihat orang tua adalah menabungnya dengan emas hitam dan emas kuning.
gitu ya. Kelebihan uang yang kita miliki adalah dibelikan emas atau dibelikan properti itu kalau untuk mudahnya secara ukuran dunianya ya. Karena kan juga kita diajarkan bahwa carilah rezeki seolah-olah kita akan hidup sepanjang masa, tapi lakukanlah juga ibadahmu seolah-olah kita akan segera berpulang gitu ya. Jadi memang di agama apapun juga diajarkan hidup ini seimbang. Ya, jadi barangkali bercita-cita dengan angka buat generasi sekarang itu lebih mudah karena itu real dan dapat diukur. Nah, tetap boleh punya cita-cita seperti itu. Nah, kita berbagi pengalaman perjalanan kita dengan modal kerja keras tadi, kemudian kita bisa menabung dan alhamdulillah di usia pensiun kita sekarang ya mungkin tidak berlebihan, tapi kita bisa tetap memenuhi kebutuhan hidup kita dan satu hal yang kita pegang adalah generasi saya dan Mas Toto dan yang lain-lainnya jangan sampai tergantung sama orang lain termasuk anak. Itu cita-cita kita betul gitu ya. Kita tidak pengen hidup kita itu harus menjadi tanggungan anak-anak kita. Nah, itu yang menjadikan cita kita semua. Gitu Mas Arun, Mas Toto, barangkali saya sedikit menyeimbangkan, ngejar dunia boleh, tetapi sisi akhiratnya juga jangan ditinggalkan. Gitu ya. Gitu. Monggo kalau ada yang berkomentar lagi. Terima kasih Mbak Titi. Monggo, yang lain Saya teman-teman. saya lagi boleh, Mas Toto? Boleh Mas, aman Mas, lanjut. Aman ya. Nah, ini yang jadi lebih menyampaikan pengalaman tua-tua yang harus didengar oleh anak muda ya. Karena kita pernah muda, yang muda belum pernah tua kayak kita kan. Betul kan? Jadi yang nggak ada salahnya kita yang tua tuh memberi pengalaman, mau dipakai atau nasihat, mau dipakai syukur ya enggak apa-apa ya. Tapi supaya dia bisa terbuka bahwa kita pernah muda dan punya ini ya. Sumber Mas Arun, dulu seperti Mbak Titi katakan nggak mudah itu hidup itu. Jadi susah ya. Untuk makan siang di sekolah aja tuh, di kuliah aja susah benar tuh. Ya, susah sekali. Dan itu waktu itu kita sempat bercita-cita bahwa kalau punya uang 1 miliar pada saat itu tahun 1975, mungkin Mas Arun belum lahir ya. Saya berpikiran dalam hati kalau saya punya uang 1 miliar, waduh saya senang tenang nih, nggak perlu naik bus, nggak perlu makannya ngirit-ngirit ya. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup saat ini uang 1 miliar itu beli rumah aja nggak dapat Pak ya. Beli rumah nggak dapat. Sampai anak saya tuh sekarang ada yang nggak sanggup beli rumah. Ada yang beli rumah tuh sampai jauh sana di Parung Panjang, Pak. Bayangin. Ya, Parung Panjang sana dengan harga rumah yang hampir 500 juta. Itu tuh rumah sederhana itu. Ya. Parung Dulu di ujung bakal jadi kota satelit gitu. Iya, Parung Panjang. Dulu saya beli rumah, Pak, di sebelah Bintaro itu namanya dekat kampus STAN itu, Pondok Jora Mangu Indah. Itu harganya pada saat itu 15 juta. BTN pertama kali 15 juta ya. Sekarang motor aja nggak dapat 15 juta kan. Nah, jadi bahwa yang saya mau ceritakan dunia ini berkembang begitu pesat dan pesat sekali sehingga kalau kita target kita dunia, target kita angka 10 miliar, 50 miliar itu nothing nanti begitu kita sampai di umur segitu. Ya. Kita buktikan sekarang. Jadi jangan lagi kita cita-cita kita itu ukurannya materi. Apalagi materi dunia. Bukan. Jadi ya seperti Mbak Titi kata, kita udah cita-cita kita ini spiritual. Kita jadi daripada kita bercita-cita jadi orang kaya, pengen hidup mewah, bukan. Saya ingin jadi orang dermawan. Kita ingin jadi filantropis. Nanti Allah akan dengar tuh. Untuk menjadi orang filantropis, jadi orang pasti harus kaya kan. Contohnya sekarang itu terbukti. Bill Gates ya. Ujung-ujungnya jadi filantropis. Warren Buffett Warren Buffett, orang terkaya. Juga ujung-ujungnya filantropis. YouTube tuh saya namanya tuh. YouTuber. Tapi juga dia kaya dulu, Pak. Iya betul. Betul. Tapi mungkin cita-cita mereka nggak kaya. Ya, tapi Allah jadikan kaya. Mereka kerja.
ya kerja, oh kok jadi kaya. Nah, jadi maksud saya itu, jadi jangan dipikir kaya itu nomor satu, ya. Kaya itu nomor bukan. Kita kerja keras, tembak titik kata kerja keras saja, udah. Jangan mikir hasilnya. Nanti hasilnya itu adalah Allah yang memberikan. Jadi kita berikhtiar, hasilnya Allah serahkan pada Allah. Jadi intinya di situ ya. Ini udah agak malam, sebagai penutup, pada yang muda saya pesan, jadi jangan bercita-cita dalam bentuk materi atau dalam bentuk ukuran duniawi, karena itu duniawi itu akan flash cepat sekali berubah. Jadi kita gantunganlah cita-cita kita mencari keberkahan pada Allah. Jadikan kita menjadi bekerja keras. Kita nggak tahu nanti hasilnya Allah yang akan berikan. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ayun. Ya. Ya, sebetulnya saya pengen dengar juga nih dari adik-adik kita ini nanti. Walaupun ini Mas Harun bisa sampai jam berapa Mas Harun? Fleksibel saya, Mas. Fleksibel ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau saya paling senang dengan kata-kata keseimbangan, Mas. Contoh di sekitar kita banyak sekali kok. Yang melambungnya cepat sekali, jatuhnya juga cepat sekali. Tapi yang step by step, ini kayak new kid on the blocks. Itu insya Allah bisa kita capai apa yang kita inginkan dan awet. Dan satu poin adalah yang kalau saya boleh sampaikan di sini, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi semakin banyak manfaat kita buat orang lain, jalan kita akan semakin mudah untuk kita lalui, insya Allah. Monggo, Mas Heri kayaknya pengen ngendikan itu atau Mbak Restu lagi tuh. Itu Mas Arun angkat tangan, Mas Toto. Oh ya, monggo Mas Arun. Nah, ini forummu ya. Ngapunten Mas, Mbak. Tadi Mas Andrianto ya? Ya. Halo Mas. Kalau yang sekarang itu, soalnya saya juga salah satu orang yang concern kepada anak yatim ya. Ya belum gabung sama Besik sih. Kemarin baru kepikiran aja nanti program saya tuh pengen tak merger sama Besiknya Ika Semansa, cuma nanti dulu saya pengen jalanin sama teman-teman angkatan saya. Kalau misalkan memang bagus, ya ini alhamdulillah udah jalan. Gimana Mas? Kapan-kapan main ke sini, tulan ke sini. Gimana? Posisi saya kan Bekasi Mas. Bekasi, saya di Jakarta Timur nih. Ya, timurnya Jakarta Timur. Nanti kita offline lah. Itu main ke sini. Ada berapa anak Mas yang di situ Mas? Saya kecil-kecilan aja. Ada 13 anak sekarang. 13 anak dari TK sampai universitas yang kuliah. Ini di luar topik sebentar nggak apa-apa Mas Pak ya. Jadi gini Mas, saya tuh juga dulu sih kepikiran sama teman-teman gitu kan, nawarin teman-teman yang yatim piatu ada yang mau kuliah nggak gitu. Pasti mau gitu kan, cuma kan iya Mas caranya kuliah kan harus bayar mahal, nyiapin kuliahnya, belum laptopnya dan lain-lain gitu kan. Awalnya juga nggak tahu jalannya gitu. Terus dulu waktu saya kuliah kenalah program sama bidik misi gitu. Jadi ada beberapa teman saya yang di kosan ataupun di asrama tuh udah dapat bidik misi gitu. Kalau sekarang angkanya lumayan. Teman-teman yang tahun lalu tuh udah terima 1 juta per bulan untuk average-nya, untuk uang saku. Jadi saya juga agak ya kalau dari segi duit kok enak ya mereka kuliah dibayar gitu kan. Itu sih. Jadi fokus kuliahnya anak-anak nih. Ini Perli kebetulan mau kuliah ini, mau masuk kuliah. Nanti disiapin dulu ya, KIP-nya udah punya Mas. KIP, kartu Indonesia. Nggak punya. Nah, KIP-nya diurus dulu. Itu kalau udah punya itu enak banget lah. Paling kita repotnya cuma di 1 semester pertama paling nggak sampai 4 bulan itu. Habis itu uang dari pusatnya turun gitu. Kuliahnya kemarin dapat yang murah sih.
Ya, kalau yang saya ceritakan tuh kayaknya udah nggak bayar. Dan kita malah dikasih duit. Sorry, kita. Teman-teman tuh dikasih duit. Jadi Di sini kalau di sini ada anak saya kan dulunya anak jalanan, tapi sekarang udah mau selesai skripsi ini di Atma Jaya, beasiswa jadi kuliah gratis. ya gitu sih Pak. Ya saya salah satu orang yang yakin bahwa salah satu jalan pintas mengentaskan kemiskinan adalah melalui pendidikan. Betul. Itu kata-kata yang sering saya ulang dan saya yakinin gitu untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi paling karena kita nggak bisa kalau misalkan bantuin orang terus ngasih duit ibaratnya 5 juta per bulan itu juga percuma kalau secara pemikiran ataupun secara keinginan dia tidak ingin berubah tuh kayak ya kita lebih susah untuk mengarahkannya. Nah, tapi tadi ya nantilah nextnya mungkin setelah inilah Mas ya kita ngobrol-ngobrol tuh. Kalau yang saya dan teman-teman angkatan saya jalanin itu, jadi kita bantu teman-teman yang yatim atau piatu, pokoknya yang tidak mampu buat ya supaya merasakan sedikit apa yang kita rasakan dulu seperti itu Mas. Ya nanti bisa bagi kontaknya nih, boleh nih sama Perli nih. Oke, nanti Mas Perli menghubungi Mbak Titi ya. Itu nomor WA tuh. Ini handphonenya Perli. Ya Mas Adwi, Mas Perli. Selamat kenal ya. Ya, bisa nomor handphonenya di chat aja nanti jadi tercatat oleh kami ya. Iya Bu, saya tulis di chat ya. Kemudian kalau yang kedua terkait support untuk generasi milenial atau ke bawah tuh, ini menurut saya sih benar atau enggak ya. Jadi kita tuh menganggap orang tua kita tuh punya batasan gitu. Jadi tidak semua orang tua tuh tahu apa yang misal kita pengen yang tadilah gampangnya pengen kaya atau pengen tahu sesuatu lah, kita anggap oh ini kan di zaman orang tua kita kan nggak ada gitu. Nah kita tanya yang lebih ahli. Begitu pula halo suara saya masuk ya? Masuk. Tanya yang lebih ahli. Masih dengar. Jadi paling yang bisa dilakukan adalah orang tua tuh ngelis teman-teman terdekat kita gitu. Misal saya dekatnya sama siapa, Mas Yuda, sama Mas Adit. Nah nanti orang tua nanyanya ke mereka gitu. Kalau kita ngomong langsung ke orang tua mungkin kalau saya sih sama orang tua mah terbuka aja karena dari dulu ya alhamdulillah dapat orang tua yang nggak yang inilah, nggak orang tua yang merasa pintar atau apa gitu loh. Jadi masih tetap mau mendengarkan gitu. Cuman ya saya mengakui sih ada beberapa hal yang ya kalau misalkan orang tua saya PNS terus saya mau tanya-tanya tentang usaha kan nggak mungkin nanya sama orang tua kan, nanya orang yang lain kan. Ya gitu sih. Begitu juga kalau misalkan kita merasa orang tua kita nggak cocok gitu. Misalnya nih saya udah umur, misalkan ada temen lah, udah umur 30-an tapi belum menikah gitu, karena ada pertimbangan harus memilih apa gitu. Nah kan kadang orang tua tuh suka, ayo udah nikah gitu, kamu tuh udah umur berapa gitu-gitu kan. Nah mungkin ya itu sih bisa bantu, biasa sih orang tuanya dia tuh mau denger sama siapa sih, ya paling ya ngelis-ngelis gitu sih. Jadi mungkin kalau secara direct atau secara langsung ngobrolnya ya tadi malah jatuhnya crash atau berantem gitu. Tapi kalau bisa melalui orang lain yang sama-sama kita percaya gitu kan, mungkin jadi lebih aman gitu. Itu sih. Oke, bagus. Oke, thanks. Terima kasih Mas Harun. Mas Toto masih ada waktu? Masih ada waktu sedikit? Ada. Ya terima kasih Mas Arta. Saya balik lagi ke tadi materi awal. Terima kasih ke Mas Firly atas
sajiannya dan sebagainya. Nah, memang Mas, yang saya rasakan dan saya alami, memang mungkin ada 3K ini. Betul tadi barusan Mas Arun ya, Mas Arun ulangin lagi. Yang pertama memang komunikasi. Nah, sering sekali memang mungkin komunikasi ini kurang pas ya, kita generasi baby bomber dengan anak-anak milenial. Jadi udah nggak setara ya Mas Arun ya. Jadi komunikasi ini saya sering merasakan putus atau lag. Jadi saya pribadi itu sulit menebak apa sih maunya kok nggak ngomong gitu. Tadi mungkin kata Mas Arun mau ngomong, mau mengutarakan, takut nanti nggak seimbang, malah jadi clash, malah jadi rame. Menurut Mbak Laila tadi juga betul, komunikasi, diulangin Mbak Laila juga tadi. Nah, terus yang kedua, kalau saya merasakan anak-anak milenial atau anak-anak zaman sekarang itu ada berikutnya, kepekaannya itu kurang. Dalam hal ini terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan tadi Mas Arun sampaikan juga, kami tidak tahu kalau itu sebenarnya kurang baik atau kurang berkenan gitu ya, orang lain kurang berkenan. Jadi kepekaannya itu kurang. Apa karena sekarang itu pelajaran budi pekerti seperti kita dulu, Pak, itu ada khusus mata pelajaran. Nah, sekarang itu kelihatannya dicampur dengan PPKN, IPS dan sebagainya. Nah, itu memang kurang. Nah, yang ketiga, betul banget, memang saya merasakan sekali perlunya keseimbangan. Itu ketiganya. Keseimbangan dari semua kondisi mungkin. Nah, ini yang tadi ya karena komunikasi komunikasi kurang, kepekaan juga kurang, keseimbangan jadi terganggu. Itu Mas yang mungkin menurut saya 3K itu yang paling penting. Makasih Mas Arun dan juga supportnya tadi buat Mas Andre, makasih banyak. Makasih ya Mas Toto, makasih. Sama, makasih. Keren Mbak Restu. Bagus. Ada tambahan lagi? Ya, terima kasih Bapak-bapak, Mas Arun, Mbak Yun, sama Ibu tadi siapa? Sama Ibu tadi ini. Bu Titi. Titi yang pink ini ya. Iya. Biar kelihatan muda, ngeping. Iya. Buka aja. Makasih atas nasihatnya, yaitu berguna sekali buat saya, anak-anak, ya biar semangat. Ya mungkin kalau punya pengalaman yang tentang hidup bapak-bapak, ibu-ibu, ya boleh berbagi ke anak-anak ini. Bisa main juga ke sini, membuat mereka semangat, karena mereka kan masih ada yang SD, SMP, jadi butuh gimana step by step dulu Bapak Ibu bagaimana menjalani hidup. Karena mereka ini kan tidak ada orang tua. Ya, betul Bu. Ya, Mas Andre kalau tidak keberatan boleh bergabung dengan member IHL ya, barangkali pengalaman Mas Andre juga sangat berguna buat kita semua. Kalau nanti Mas Andre berkenan, nanti saya invite di membernya IHL. Ini dengan Mas Andre yang nomor handphonenya di belakangnya 909, betul? 0909 ya. Ya, nanti saya invite di member IHL ya, supaya bisa mengikuti diskusi-diskusi selanjutnya topik-topik di IHL. Apakah berkenan? Indonesia Happy Living ya? Ya Bu. Ya, oke. Makasih banyak Mas Andre. Makasih Bu. Masih ada lagi? Mas Andri. Jadi insya Allah obrolan kita malam ini bisa membangkitkan hal-hal yang selama ini mungkin kita menganggap seperti ada kebuntuan atau ketidakcocokan. Sebenarnya bukan itu. Kita akan mudah cocok. Saya setuju. Komunikasi yang harus kita bangun. Jadi anak-anak cucu kita kalau kita ajak komunikasi dengan baik, memang mungkin insya Allah bisa
saling sesuai lah, ketemulah titiknya ya. Jadi tidak perlu untuk ya masing-masing saling apa ya, kalau supaya berimbang kan berarti ada yang mesti ada yang di-adjust ya. Kalau diatur naik turunnya gitu ya. Yang satu mengurangi, yang satu nambahin, akhirnya akan ketemu pada satu titik yang paling cocok. Saya lihat Mas Yuda raise hand itu. Silakan Mas Yuda. Assalamualaikum semuanya. Salam Waalaikumsalam. kenal, Yuda dari Jakarta. Monggo Mas Yuda. Kedengeran nggak ya? Kedengaran. Iya, kalau saya pribadi sih berkaca dari pengalaman pribadi aja, karena seperti yang saya rasa dulu itu kayak support orang tua tuh memang agak kurang, seperti itu sih. Mungkin ya kalau dari saya pribadi ya kayak itu yang tadi saya utarakan di media. Karena support orang tua mungkin salah satu yang terpenting ya. Kayak Arun aja sepertinya tahu masa-masa kelam ketika SMP SMA seperti itu. Kayak contohnya kita mau memilih jurusan kuliah kayak gitu, itu aja udah penuh pertentangan dari orang tua. Perjuangan. Ya Arun sendiri tahulah seperti apa di keluarga saya kayak gitu. Yang mau sekolah siapa ya? Iya, karena kayak dulu, saya mau masuk ke IT karena ke depan siapa sih orang yang nggak akan menggunakan sistem IT. Hal seperti itu aja bisa jadi sebuah perdebatan di keluarga. Udah masuknya ekonomi, mau kerja apa di dunia IT. Akhirnya pun sekarang setelah lulus, saya tetap menggeluti apa yang dari dulu saya inginkan, seperti itu sih. Karena banyak sekali mungkin yang saya lihat juga teman-teman seusia saya yang masa mudanya masih kurang support dari orang tua. Harus keinginan orang tua kuliah jurusan ini harus dituruti. Kalau enggak, siapa yang bayarin kuliah? Kan yang bayarin kuliah juga orang tua, seperti itu. Mungkin ya itu sih, berjalannya waktu pun juga saya ngelihat, teman-teman saya yang di Jakarta yang sukses-sukses sekarang, ternyata masa-masa mudanya dulu orang tuanya selalu support, ini yang diinginkan anak, ya udah jalanin, yang penting kamu tanggung jawab, seperti itu sih. Balik lagi ya, sama-sama anak kalau udah ada keinginan, udah ada ini harus tanggung jawab ketika udah ada pilihan. Jangan sampai udah orang tua ya udah merelakan anaknya sesuai keinginan dengan pertimbangan orang tua. Kalau kamu ambil ini resikonya seperti ini, udah dikasih pertimbangan tetap nekat dan akhirnya tidak tanggung jawab, buat apa? Karena pun juga banyak teman yang pada saya mau kuliahnya ini, mau ngambilnya ini. Ketika orang tua udah merestui, mengeluarkan uang yang tidak kecil, akhirnya di tengah jalan mereka drop out, tidak melanjutkan kuliah, itu juga menjadi hal yang sangat disayangkan juga kalau menurut saya, seperti itu sih. Ya, bagus. Jadi ada kontrol pribadi ya, ada kontrol diri juga. Saya setuju dengan kata-kata bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang kita pilih itu. Itu bagus. Ini yang saya rasa kalau ini didengar oleh anak-anak muda, anak cucu kita, silahkan apapun yang kau pilih, jalani. Tapi dijalankan dengan serius, konsisten, dan tanggung jawab. Ini. Iya, betul. Karena mungkin yang tadi Mas Arun bilang, harus punya impian, bisa punya 20 miliar. Itu suatu hal yang bagus sih menurut saya. Karena saya pun juga selama ini seperti itu. Saya bermimpi mau punya bisnis fotografi, saya mau punya kamera seperti ini. Alhamdulillah semua juga bisa tercapai walaupun berdarah-darah, tapi ya itulah suatu proses yang harus dijalani dan harus dinikmati sih. Ketika kita nggak punya mimpi, menurut saya buat apa kita hidup kalau kita nggak punya mimpi ke depan? Betul. Usia kita juga nggak ada yang tahu seberapa panjang. Kalau kita tidak punya target dan tujuan juga
mau apa kayak gitu. Betul. Ya. Mungkin dari saya udah itu aja sih, Pak. Oke, Mas Yuda. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya bilang mimpi itu perlu. Tapi realita kehidupan itu yang harus kita siapkan diri kita untuk menjalaninya. Dan jangan lupa sekali lagi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan kadang-kadang itu batu sandungan yang sering menjatuhkan kita. Ya, tapi saya setuju kata-kata Mas Dodi tadi. Kalau saya sering bilang begini, inferiority striving for superiority. Kesulitan itu menempa diri kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Jadi kalau segalanya serba mudah, ya kita menjadi kurang tangguh biasanya itu. Ini alami sih itu ya. Jadi terus kalau sudah apa-apa ada enak, masa kita mesti nyari yang susah kan gitu ya. Tapi rasakan bagaimana susahnya menjalin kehidupan itu akan membuat pribadi kita lebih kuat. Ya, saya rasa itu. Baik, ini sekarang sudah 9:30. Ya, 9:30, agak lewat, tapi nggak apa-apa. Tapi karena ya tentunya besok sudah harus banyak aktivitas lagi, mungkin saya kasih 1 menit barangkali kalau ada yang mau nambahin sebelum saya tutup. Ada yang mau ditambahkan, Mas Harun? Tadi Mas Ferli ada mau ngomong sesuatu kah? Monggo. Ya, anak sekarang mungkin datnyang, jadi saknya apa saat ini juga apa Saknya ya pengennya segala sesuatu dapat sekarang gitu. Instan. Instan ya. Kadang-kadang ya Pengen mau ada. Terus putus di tengah jalan ya begitu akibatnya. Ya begitu aja. Oke. Masih adakah yang ingin menyampaikan sesuatu? Kalau enggak, kita bikin yuk, bikin foto dulu ya. Foto. Coba dibuka kameranya teman-teman yang masih tertutup nih. Mbak Yani, Mbak Nur Setianingsih, Mas Yuda, Mbak Nuril, Mas Ari, monggo dibuka Mas Dodi. Wah, ganteng nih Mas Yuda ini. Ya. Nah, oke. Mas Alex. Kita bikin foto dulu ya. Saya yang masih belum terbuka, apakah kesulitan membuka atau memang belum berkenan belum siap untuk dilihat wajahnya. Oke, saya hitung 3 hitungan, saya akan ambil. Mas Ari tolong dibantu juga Mas Ari. Oke, siap Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya akan coba pakai gaya yang berbeda. Sebentar. Ini kita berapa nih? 14 yang masih ada. Ya. Oke. Nampak semua? Mbak Restu agak geser ya. Mas Ari kok ngumpet, Mas Ari? Oh, Mbak Yani. Mas Ari, Mas Ferli, oke, agak naik sedikit. Iya, bagus. Oke ya, saya hitung hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ini saya kalau dengan cara begini diketawain Mas Dodi ini.
Oke, baik sahabat-sahabat bahagiaku, khususnya Mas Harun Darmawan yang sudah berbagi cerita. Bahasa anak muda yang perlu kita pahami orang-orang yang sudah nggak muda lagi. Jadi nggak ada lagi nanti communication block. Karena dengan kita bisa ketemu komunikasinya, akan nyambung. Kita jadi tahu apa yang kalian mau, kalian tahu apa yang orang tuamu mau. Insya Allah ini semua akan menuntun kita mengikis yang selama ini mungkin salah paham. Kok kenapa dia begitu? Kok yang anaknya bilang kok kenapa bapak gue begitu ya? Ini bisa hilang. Insya Allah. Tapi memang itu nature ya, itu nature, itu alami. Memang semua harus ada proses. Tapi satu hal yang penting adalah jangan sampai komunikasinya mampet. Baik, kita akan jumpa lagi pada 2 minggu dari sekarang. Nanti akan masih ada member gathering dan Zoominar yang nanti akan Mbak Titik sampaikan pada kesempatan. Nanti yang baru bergabung malam ini, kita undang untuk bergabung di grup kita sehingga bisa memonitor kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Indonesia Happy Living, termasuk kegiatan offline. Kita ada beberapa kegiatan yang dirancang untuk offline yang nanti akan kita sampaikan pada waktunya. Sekali lagi saya matur nuwun pada semua sahabat-sahabat bahagiaku ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam diskusi malam ini. Insya Allah semuanya selalu sehat. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Toto. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Sama-sama. Mas Arun, Sampai ketemu lagi. Mas Firlip, Yuni, Mbak Restu. Liv. Izin live ya Mas Toto ya. Iya, monggo. Kita akhiri.